Epilog warisan langit, batu, dan ombak. Tupac Inca Yupanqui bukan sekadar penakluk. Ia adalah arsitek kekaisaran Inka dalam bentuk finalnya. Ia memadukan kekuatan militer, keindahan budaya, dan keberanian menjelajah ke arah yang tak dikenal. Ia memperluas kekaisaran menjadi salah satu yang terbesar di bumi saat itu, dari pegunungan Peru hingga ujung selatan Andes. Ia meninggalkan jalan raya, sistem irigasi, bahasa, arsitektur, dan legenda. Namanya masih disebut dalam bisikan gunung, gema sungai, dan cerita rakyat di desa-desa tinggi Andes. Warisan Raja Tupac Inca Yupanqui, penakluk selatan, pemersatu Andes, dan pelaut samudra misterius. 1. Penakluk terbesar. Setelah ayahnya Pachacuti, Tupac Inca Yupanqui mewarisi ambisi ayahnya dan membawanya ke puncak baru. Di bawah kepemimpinannya, Tawantinsuyu membentang dari pegunungan tropis, Ekuador hingga ke lembah dingin di Chile Tengah, dari pantai Pasifik hingga tepian hutan Amazon. Ia menundukkan lebih dari 80 suku, masing-masing dengan bahasa, adat, dan dewa mereka sendiri, lalu memadukannya ke dalam satu kesatuan politik raksasa. Penaklukan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi rekayasa sosial berskala besar yang jarang tertandingi di sejarah Prakolumbus. 2. Sang arsitek penyatuan. Kejayaan sebuah imperium tidak hanya bergantung pada seberapa luas wilayahnya, tetapi seberapa kuat ikatan yang mempersatukannya. Tupac Inca Yupanqui membangun sistem pemerintahan terpusat yang mengatur wilayah ribuan kilometer jauhnya dengan efisien. Ia memadukan hukum adat setempat dengan kode hukum Inca yang ketat. Pajak berupa tenaga kerja, mita, diatur sedemikian rupa sehingga setiap desa berkontribusi membangun jalan, jembatan, dan lumbung negara. Ia memastikan bahwa bendera matahari berkibar di seluruh penjuru Andes bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tapi juga persatuan. Uchunji ekspedisi samudra misterius. Inilah bagian paling legendaris dari warisannya. Dikisahkan bahwa ia membangun armada 200 perahu dari pelabuhan pesisir utara, lalu berlayar menuju lautan tanpa ujung di barat. Tujuannya, pulau-pulau emas yang dibisikkan para dukun dan penjelajah pantai. Ia kembali dengan barang-barang asing. Kerang raksasa yang tidak dikenal di pantai Peru, kain tenun aneh, bahkan manusia berkulit dan bahasa asing. Apakah ia mencapai Kepulauan Galapagos? Apakah ia menembus hingga ke Polinesia? Sejarah tertulis tidak memberikan jawaban pasti. Namun legenda menjadikannya satu-satunya Sape Inca yang menantang samudra. 4. Pembangun besar. Jalan raya Kapaknyan diperluas menjadi jaringan ratusan ribu kilometer, menjalin pegunungan, lembah gurun, dan hutan. Jembatan gantung dari serat rumput membentang di jurang-jurang tinggi. Lumbung-lumbung raksasa, Quelcoa, menyimpan cadangan pangan bertahun-tahun. Kota Cusco diubah menjadi ibu kota megah dengan jalan-jalan batu halus, kuil berlapis emas, dan istana yang memadukan seni arsitektur batu presisi Inka.